Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak sekalian, Alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini pembelajaran kita untuk karantina matematika MTS bisa kita mulai, insya Allah ya. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, jadi pada dua hari ini kita akan belajar pembahasan KSM, khususnya berkenaan dengan KSM Provinsi tahun 2022. Dan nanti sekiranya ada hal-hal yang kemudian patut ditambahkan, akan kita tambahkan pada pertemuan ini ya. Insya Allah untuk Rabu dan Kamis pembahasannya dikonsentrasikan secara khusus pembahasan KSM tahun 2021 untuk jenjang Provinsi Matematika MTS. Nanti kami juga akan sisipkan soal-soal yang lain yang sekiranya menurut kami bagus dan mendukung. Nah, insya Allah hari ini kita belajar agak panjang ya. Dari jam 8.30 nanti selesai insya Allah jam 12.30. Jadi ada jeda 15 menit nanti untuk istirahat ya. Anak-anak bisa memanfaatkannya dengan baik. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita mulai dari soal pertama KSM Provinsi 2022 ya. Baik, ini saya oke ya, ini ya. Ya, mohon mic-nya dihidupkan ya. Dari Nabila MTS Darul Hikmah. Nah, silahkan bacakan soalnya. Nomor 1. Nabila. Hidupkan mic-nya. Kak Nabila MTS Darul Hikmah. Mic-nya belum dinyalakan itu, Nak. Ya, silakan Kak Nabila. Perhatikan gambar berikut ini. Iya, baik. Misalkan A dalam kurung 12,5 Iya. adalah titik pusat lingkaran dan C dalam kurung 12,2 terletak pada lingkaran titik jika luas daerah segitiga B, C, dan D sama dengan bilangan yang menyatakan nomor urut. Al-Fatah pada Asmaul Husna. Maka luas daerah segi 4 B, C, dan A adalah A. 27 satuan luas, B. 45 satuan luas, C. 54 satuan luas, D. 72 satuan luas. Baik, anak-anak sekalian. Untuk menyelesaikan soal ini banyak cara yang bisa kalian gunakan. Banyak potensi yang ada di soal yang Ananda bisa kemudian jadikan itu cara penyelesaian masalah. Menyelesaikan soal ini ya. Biasanya ini kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita dan itu tidak salah ya. Kebiasaan kita dan itu bagus sekali, nggak salah. Penyelesaian soal biasanya berkonsentrasi pada soal. Jadi, ini biasa ya. Penyelesaian. Nah, ini biasanya penyelesaian itu dikonsentrasikan pada data. Nah, data atau informasi yang tertera di soal. Tentu ini menjadi hal yang penting, pasti ya. Data di soal dipakai sebagai informasi untuk penyelesaian masalah. Alangkah lebih indahnya lagi, perhatikan nak, alangkah lebih indahnya lagi, ada nilai tambah di sini nak. Data itu tidak hanya kalian konsentrasikan diperoleh di soal, tetapi juga data itu nak didapatkan dari bagaimana kita melihat analisa pilihan jawaban yang ada, analisa pilihan yang disediakan. Itu juga penting. Ya, itu juga penting, nak. Jadi selain melihat soal, Ananda juga perlu melihat opsi yang ada pada soal pilihan berganda itu.
Contoh misalnya soal ini, nak. Contoh misalnya soal ini ya. Nah, bukankah kemudian ya ada informasi penting? Apa itu informasinya? Panjang dari BD, ya, panjang dari BD bersesuaian panjang dari BD, ya, panjang ya, dan seterusnya misalnya, atau gini ya, luas daerah segitiga BCD sama dengan bilangan yang menyatakan nomor urut dari surat Al-Fatah. Nah, kita dapatkan datanya luas BCD, ya, luas BCD itu, nah, yang ini, yang daerah yang BCD ini, BCD ini, luasnya seperti urutan nomor urut Al-Fatah pada Asmaul Husna. Kadang-kadang, nah, kadang-kadang kita tidak begitu hafal, kadang-kadang, dan itu maklum ya, maklum, wajar ya. Tapi kalian saya yakin sudah hafal ya. Nah, saya mau tanya nih, pada Asmaul Husna Al-Fatah ya, Al-Fatah ini berada pada urutan yang ke berapa? Al-Fatah 8 18 ya. Al-Fatah ini, nak, ada pada urutan yang ke-18. Sementara di soal ada data yang kemudian mendukung kita untuk penyelesaian. Apa itu? Koordinat titik A. Ya, koordinat titik A. Nih, perhatikan, koordinat titik A. Koordinatnya 12,5 A, koordinatnya 12,5. Artinya apa? Artinya X-nya 12, ya. Kemudian Y-nya 5. Nah, Y-nya itu 5, Y-nya 5. Sementara koordinat titik C adalah 12,2. C koordinatnya 12,2. Artinya apa di sini, nak? Artinya 12, dia ya, 2 ini ya. Artinya, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nih. Sifat dari sebuah segitiga yang ada pada gambar ini adalah segitiga nah, sifatnya adalah segitiga yang simetris. Simetris. Segitiganya simetris. Itu menandakan segitiganya adalah segitiga khusus. Segitiga apa namanya, nak? Segitiga yang simetris. Segitiga sama nilai. ya, segitiga sama kaki. Untuk luasnya, luas segitiga sama kaki dinyatakan dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Untuk luas segitiga sama kaki BCD berarti setengah. Alasnya yang mana? Alasnya panjang BD. Nah, ini alasnya. Panjang BD menjadi alas. 18. Panjang BD menjadi alas. Berarti setengah kali BD. Kemudian dikali tingginya. Tingginya berarti sampai ke titik C saja. Nah, sampai ke titik C saja. Berarti sesuai dengan nilai Y-nya 2. Maka luas segitiga BCD sama dengan setengah kali BD kali tinggi. Yang nilainya sama dengan nomor urut surat Al-Fatah 18. Maka hasilnya setengah, T-nya 2 ya. 2 bagi 2 habis. Maka diketahui, nak, panjang dari BD sama dengan 18. Panjang dari B ke D sama dengan 18. Sehingga luas segitiga seluruhnya, segitiga yang mana itu? Segitiga ABC, maaf ya, ABD. Luas segitiga ABD bisa kita hitung dengan rumus yang sama. Setengah kali alas kali tinggi.
Di mana alasnya sama? Alasnya adalah BD, 18. Setengah kali 18. Namun tingginya dari titik tengah ini sampai ke A. Tingginya sampai ke A. Sampai ke A. Tingginya berarti berapa? 5. 5 kali 5. Maka tingginya diganti 5. Setengahnya 18 berapa? Setengahnya 18. Setengahnya 18. 18 bagi 2, 9. 9 kali 5 berapa, nak? 45. Maka kita dapatkan di sini, nak, luas segitiga besar ABD adalah 45. Sementara luas segitiga BCD 18. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah luas daerah segi 4 BCDA. Dari gambar kita bisa lihat, bukankah luas segitiga BCD, ya, luas segi 4 BCDA adalah hasil pengurangan luas segitiga besar, segitiga ABD, dikurangi luas segitiga yang kecil, luas segitiga BCD. Maka secara hitungan menjadi luas segitiga ABD 45, luas segitiga BCD berapa tadi? 18. Maka hasilnya, nak, 45 kurang 18 berapa? 45 kurang 18 berapa, nak? 27. Jawabannya ada di mana? Di A. Oke lah, kalian mungkin sudah menyelesaikannya bersama guru kalian dengan cara ini. Masya Allah, sudah selesai. Ya, jawabannya 27. Nah, tapi, nak, ada tapinya ya. Kesempatan kali ini saya ingin membuat kalian menyadari, nak, bahwasanya soal ini bisa dikerjakan dengan banyak cara. Anggaplah ini cara pertama, nak. Anggap ini cara pertama. Jawabannya berapa? 27. Sekarang, nak, akan saya sampaikan cara yang kedua. Dan ini jauh lebih sederhana. Dan hasilnya akan sama. Nah, anggaplah cara pertama ini sudah paham. Luas segi 4 BCDA dinyatakan sebagai selisih luas segitiga besar ABD dikurang luas segitiga kecil BCD. Berarti jadi 45 dikurangi 18. Hasilnya 27. Nah, sekarang, nak, kita akan coba cara yang kedua. Cara yang kedua. Udah ya? Nah, sekarang, nak, izin saya akan coba cara yang kedua. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita akan bahas cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Nah, ini dia cara yang kedua. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan cara yang kedua. Berdasarkan sifat-sifat segitiga sama kaki ya. Yang pertama, nak, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ya, segitiga ini adalah segitiga yang bentuknya segitiga sama kaki. Sama kaki, dia punya sifat simetris ya, kesimetrisan. Di mana garis tingginya adalah garis simetrisnya. Diketahui koordinat titik C adalah 12,2. Ya, ini 12,2. Titik C 12,2. Ini 2. Sementara titik B 12,5. 12,5. Sampai ke A 12,5. Sekarang pertanyaan saya, nak. Jarak antara dari A ke C berapa? Kalau dari bawah, jaraknya 2. Seluruhnya jaraknya 5. Maka sekarang jarak titik C ke titik A berapa? 3. Karena seluruhnya 5, sementara dari bawah ke titik C nilainya 2, maka dari titik C ke A nilainya sama dengan 3. Paham, nak? Paham? Oke, sekarang ya. Di soal diketahui bahwasannya segitiga BCD luasnya 18. Ya, luasnya 18 nih, daerah yang saya arsir ini luasnya 18. Perhatikan, nak. Nih, 18 ini.
Yang ditanyakan adalah luas segi 4, ya. Segitiga 4 yang mana? Segitiga 4 BC, D, kemudian A. Nah, yang bentuknya segi 4 ya, seperti ini. Pada sifat simetris inilah, nak, perhatikan ya. Kita lihat perbandingannya, nak. Untuk segitiga yang diketahui nilainya adalah 2. Sementara luas yang di daerah yang ditanya nilainya adalah 3. Pertanyaan saya, semuanya perhatikan. Kalau yang 2 kita ketahui akan bernilai 18. Nilai 2, nilai 2 adalah 18. Maka yang 3 nilainya akan menjadi 2 kali berapa jadi 18? Halo? 2 kali berapa jadi 18? 9. Kali 9. Lakukan hal yang sama untuk 3. 3 kali 9 berapa nilainya? 27. Maka jawabannya 27. Sudah selesai. Oh, semuanya gimana semuanya sekarang? Kalau yang pertama 2. Kalau yang ditanya 3, maka keseluruhannya nilainya 5. Kalau 2 jadi 18, 3 jadi 27, maka keseluruhannya 5. 5 kali 9 berapa, nak? 45. Nah, itu yang kita hitung tadi ya, bahwasannya luas daerah ABD 45 satuan luas. Sudah selesai. Boleh juga pakai perbandingan cara melihat, boleh juga. Kalau 2-nya 18, maka yang ditanya adalah 3-nya. 3-nya 27. Karena keseluruhannya 5 sama dengan 45. Nampak? Nampak, nak? Nampak? Ayo, saya mau tanya, nampak ini? Bisa dilihat sifatnya, nak? Kalau 2 jadi 18, maka 3 jadi berapa? 327. Kalau 5 jadi berapa? Jadi 45. 45. Cara seperti ini pun boleh, nak. Ya, cara seperti ini pun boleh. Nah, jadi bisa lihat ya sifat-sifat yang dibentuk oleh gambar yang dihasilkan. Nah, ini kita anggap ya sebagai cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua. Kenapa saya sampaikan banyak cara untuk menyelesaikan satu soal? Seperti yang sudah kita ketahui, nak, soal KSM ini soalnya nalarnya tingkat tinggi. Bisa jadi, nak, ketika mengerjakan soal, kita butuh cara berpikir yang banyak supaya kita bisa mencerna maksud soal itu seperti apa. Nah, salah satunya begini, nak. Cara kedua hasilnya sama seperti cara yang pertama. Dikali berapa, nak? Dikali berapa? Kali 9. Kali 9. Nah, sekarang ada tambahan sedikit, nak, dari saya. Ada tambahan sedikit. Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Lihat soal. Ya, lihat kembali soalnya, nak. Ya, anggaplah cara kedua ini kalian sudah bisa ya. Saya ingin sampaikan sedikit pendukungnya, nak. Ya, pendukungnya. Nah, pendukungnya. Saya ingin bongkar tuntas masalah ini, nak. Tadi di awal pembahasan kita, saya sudah sedikit ingatkan, nak. Ketika kita ingin menggali informasi, mencari informasi, menggali informasi, supaya kita bisa menyelesaikan soal, biasanya kita, nak, menggali informasi itu berkutat pada apa sih data yang kemudian ada di soal. Sebenarnya ini, nak, bisa ditambah, bisa ada nilai tambahnya. Bagaimana kita bisa menggali data yang ada pada pilihan jawaban. Ada pilihan jawabannya. Apa itu, Pak, datanya? Coba Anda lihat, ya. Perhatikan baik-baik semuanya. Ini trik sederhana yang harapan saya Ananda semuanya bisa. Karena trik ini selain sederhana, manfaatnya juga besar nanti. Insya Allah, nak, manfaatnya besar. Coba semua perhatikan. Apa jawaban A, nak? 27. 27. Apa jawaban B? 45. Apa jawaban C? 54. Apa jawaban D? 72. Apa kalian bisa membayangkan, nak, opsi-opsi keempat opsi jawaban ini
semuanya punya kesamaan. Ada tema yang sama dari keempat jawaban ini. Bukankah kesamaan dari 27, 45, 54, dan 72 adalah kelipatan 9? Betul apa enggak? 27 9 kali berapa, Nak? 27 9 kali berapa? 3. Kali 3. 45 9 kali berapa? 5, 5. 54 9 kali berapa? 6, 6. 72 9 kali berapa? 8. Semuanya, Nak, semuanya berkaitan dengan angka 9. Seakan-akan si pembuat soal itu sudah mengabarkan pada kita bahwasanya ya, ketika dipastikan, coba Anda lihat, ketika dipastikan koordinat titik C dan A kesamaannya di 12, X-nya sama, C-nya 12,2, A-nya 12,5. Ini kan kesamaan juga. Seakan-akan si pembuat soal sudah mengabarkan pada kita bahwasanya, jarak kemari 9 ya. Jarak kemari 9 ya. Gitu, Nak. Sehingga jarak dari B ke titik tengahnya 9, titik tengah ke D sama dengan 9. Sehingga total jarak dari B ke D berapa? 9 tambah 9 berapa, Nak? 18. Ya, sementara tingginya tadi sudah ada, tingginya sesuai dengan nilai ordinat, nilai Y titik C2. Maka wajar kemudian luasnya 18 kali 2 bagi 2, 18. Kan gitu, Nak. Nah, jadi ya, kesamaan ini merupakan cara kalian untuk kemudian memulai menggali informasi dan memanfaatkannya. Nah, coba lihat dulu, coba lihat. Silakan perhatikan baik-baik. Nanti nomor 2 dan 3 akan idenya begini terus, Nak. Assalamualaikum. Silakan. Ada lembu besar yang besar tuh. Kalau menyerah bilang ya, lambaikan tangan. Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi untuk yang pertama, Anak, alhamdulillah sudah mulai nampak ya bahwasanya tadi ya,
Ingat poinnya, nak. Ya, ingat poin tegasnya. Saya mau ulang ya, poin tegasnya. Perhatikan poinnya ya. Menggali informasi, saya ulang, menggali informasi tidak hanya di data yang ada di soal, tapi menggali informasi bisa dengan memperhatikan opsi pilihan jawaban yang disediakan. Camkan tuh baik-baik, nak. Usahakan kita cerdas bisa menggali informasi tidak hanya dari soal, tapi juga punya kemampuan untuk menganalisa pilihan jawaban yang ada. Alhamdulillah nomor 1 selesai ya. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, nak. Ya, soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ya. Saya lompat sedikit karena ada tujuan yang mau saya tekankan ini nomor 3 ini. Nomor 3. Tapi nanti kita balik ke nomor 2 insyaallah. Ahmad Yuda dari Aceh Tenggara. Baca soalnya Ahmad Yuda. Ahmad Yuda dari Aceh Tenggara, nak, baca soalnya. Silakan Ahmad Yuda. Ahmad Yuda. Iya. Ahmad Yuda atau dari M. Senbiren. M. Senbiren, kakak dari M. Senbiren, Ananda M. Senbiren. M. Sen 8 Biren. M. Sen 8 Biren, tolong baca soalnya, nak. M. Sen 8 Biren. Bisa baca soalnya, silakan yang keras, nak. M. Sen 8 Biren. Silakan Ananda, kakak, ya, baca soalnya. Oh, belum aktif juga ya? Atau siapa ini? M-Sen 2 Aceh Besar. M-Sen 2 Aceh Besar, hidupkan mic-nya, baca soalnya. Ya, M-Sen 2 Aceh Besar. Silakan, nak. Ya. Sistem persamaan berikut. Ya. 4 per X kurang 3 sama dengan Y. 4 Ya. per Y kurang 3 sama dengan Z. Ya. 4 per Z kurang 3 sama dengan X. Jika Ya. solusi dari sistem persamaan tersebut merupakan bilangan non-negatif, maka Ya. nilai dari X tambah Y tambah Z adalah Baik A1, ya. Ya. A1, Ya. B4, Ya. C8, Ya. D12. Oke, ini seperti yang sudah kita bahas dulu ya. Adik dari M-Sen 2 ya. Nah, anak-anak sekalian, di sini saya ingin sampaikan poinnya. Bagaimana cara menciptakan soal yang terkesan sulit bisa mudah dijawab. Ulang. Soal yang terkesan sukar bisa dengan mudah untuk dikerjakan. Minimal, nak, kita bisa permudah itu menjadi lebih sederhana. Baik, anak-anak sekalian, sebagaimana di soal nomor 1 kan saya sudah mulai bangkitkan itu semangat kalian ya, melihat kesamaan. Kesamaan. Nah, kesamaan kayak tadi ya, kesamaannya. Titik A 12,5 ya, tadi kan? Titik C tadi ya. A 12,5. Nah, tadi titik C 12,2 misalnya. Jawaban A 27, 9 kali 3, B 45, 9 kali 5, C 54, 9 kali 6, D 72, 9 kali 8. Ada kesamaannya, nak, 12. Ada kesamaannya 9. Sehingga disinilah patokan kita untuk kemudian membayangkan kesederhanaannya. Sama, nak, sama. Untuk soal ini ada kesamaannya. Coba anak lihat kesamaannya. Halo, kesamaannya, nak. Kalian bisa lihat, nak, bentuk persamaan ketiganya ini sama bentuk. Semua ada 4, nampak? Semuanya ada 4, nampak, nak? Nampak. Di persamaan pertama ada 4, persamaan kedua ada 4. Kesamaannya lagi semuanya bentuknya pecahan, 4 per 4 per 4 per. Kesamaannya lagi, nak, semuanya dikurang 3, X kurang 3, Y kurang 3, Z kurang 3. Kesamaannya lagi nilainya Y, Z, X sama. Itu adalah sebuah indikasi kalian harus mudahkan bahwa soalnya menuntut kesamaan. Artinya apa? X sama dengan Y sama dengan Z. Ketiganya sama, nak. X-nya sama dengan Y sama dengan Z. Saya ulang lagi. Kalian bisa lihat, nak, nilainya bentuknya sama, 4 per X kurang 3
4 per Y kurang 3, nak 4 per Z kurang 3. Semuanya ada kesamaan di pembilangnya seluruhnya 4, penyebutnya semuanya dikurangi 3, dan nilainya bentuknya sama Y sama dengan X sama dengan Z. Nampak nak? Nampak? Nampak nak? Ayo dijawab. Ya, kita kayak belajar di kelas nih ya. Nampak. Artinya itu sebuah informasi berharga bahwasanya nilai X, nilai Y, nilai Z itu sama. Akibatnya nak, akibatnya. Halo. Semuanya lihat. Kalau X-nya sama dengan Y nak, sama dengan Z, berarti X tambah Y tambah Z itu bisa diganti jadi X tambah X tambah X. Boleh? Boleh? Ayo jawab. Kalau X sama dengan Y sama dengan Z, berarti X tambah Y tambah Z, Y-nya sama dengan X, Z-nya sama dengan X. Maka X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah X tambah X. Berapa hasilnya nak? X tambah X tambah X? Halo, kok ada yang jawab nih? X tambah X tambah X berapa? 3. 3X. Ulang. X tambah X tambah X sama dengan 3X. Sekarang saya mau tanya anak, ada nggak bilangan bulat dikali 3 hasilnya 1? Tidak ada. Ada nggak bilangan bulat dikali 3 hasilnya 4? Tidak ada. Ada nggak nak bilangan bulat dikali 3 hasilnya 8? Nggak ada. Ada nggak nak bilangan bulat dikali 3 hasilnya 12? Ada. Ada. 3 kali berapa hasilnya 12 nak? 4. Ya, 3 kali 4. Artinya apa? X-nya 4. Y-nya 4. Z-nya 4. 4 semua. X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 4. Sekarang saya mau tanya satu-satu nih ya. Tolong nak videonya diaktifkan nih, biar saya bisa lihat wajah kalian, wajah-wajah hebat kalian nak. Ya, ayo hidupin. Videonya dihidupkan nak, hidupkan. Saya juga mau tahu yang dari MSen 1 Aceh Tengah tuh gimana orangnya. Ayo hidupkan nak. Nah, ya, hidupkan ya. Katrun nada. Kalau nilainya sama nak, X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 4. Katrun nada. Baca persamaan pertama nak. Baca persamaan pertama 4 bagi 4 per X kurang 3 sama dengan Y. X-nya 4. Ganti X-nya dengan 4. Ganti X-nya 4. Oh, 4 per 4 kurang 3 sama dengan Y. Y-nya ganti 4. Y-nya ganti 4. Oke. 4 per 4 kurang 3 sama dengan 4. 4 per 4 kurang 3 sama dengan 4. Ya. 4 per 4 kurang 3 sama dengan 4. Kita buktikan sekarang. X-nya 4. 4 kurang 3 berapa? 1. 1. 4 bagi 1 berapa nak? 4. Ya kan betul, Y-nya 4. Lakukan juga dengan persamaan kedua. Y-nya 4. 4 dibagi 4 kurang 3. 4 bagi 1, 4. Kan betul Z-nya 4. Selesailah soalnya. Tanpa berbahasa-basi ya, jawabannya 12. Sudah selesai. Itu boleh kalian gunakan. Ulang lagi ya. Nggak apa-apa nak. Saya mau semuanya bisa ya menggunakan ide ini nak. Saya ulang lagi. Ketika bentuk soalnya punya kesamaan, maka besar dugaannya nilainya serba sama. Ya, nilainya serba sama. Berarti kalau soalnya adalah berapa nilai X tambah Y tambah Z, padahal Y itu sama dengan X, Z itu sama dengan X juga. Maka X tambah Y tambah Z bisa diubah jadi X tambah X yang nilainya sama dengan 3X. Berarti jumlah dari X tambah Y tambah Z adalah kelipatan 3. Dan kalau kita lihat pilihan jawabannya, hanya jawaban 12 saja yang nilainya kelipatan 3. Sementara ketiga jawaban yang lain bukan kelipatan 3. Maka kita cukupkan jawabannya 12. Dengan itu nak, kalau jawabannya 12, maka kita dapatkan X-nya 4, Y-nya 4, Z-nya 4. Dan ternyata cocok dengan opsi jawabannya. Nah, ini cara pertama. Dan yang ketiga. Ini kita anggap sebagai cara pertama.
Saya mau tanya dulu, cara pertama nih, bisa dipahami nak? Bisa masuk akal nggak? Bisa. Cara pertama ini bisa dipahami? Nah, berarti kalau ada unsur kesamaan, maka besar dugaannya nilainya akan sama. Itu cara pertama, nak. Sekarang saya ajarkan cara matematikanya, cara yang kedua. Bagus juga caranya, nak. Bagus ya. Tapi mungkin akan terkesan sedikit panjang. Tak apa ya, penting idenya, nak. Baik, nak, ini cara pertama. Saya anggap cara pertama ini kalian sudah mulai paham. Sekarang saya akan jelaskan ide cara kedua, cara matematika yang kedua. Ya, cara matematika yang kedua ya. Ini cara yang berorientasi pada tadi ya, melihat kesempatan, melihat kesamaan. Alhamdulillah saya punya kesempatan ya, cukup banyak kali ini untuk membangun konsep kalian ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua ya. Ketika 4 dibagi X kurang 3 sama dengan Y. Nah ya, ini cara kedua. Ini cara yang kedua. Cara kedua juga bagus ya. Bagus. Ketika 4 dibagi X kurang 3 sama dengan Y. Gitu kan? 4 dibagi X kurang 3 bernilai Y, maka cara yang kedua ini berbasis kepada metode matematika yang kita kenal dengan nama istilahnya adalah substitusi. Atau temanya adalah mengganti. Temanya mengganti. Ya, cukup mudah sebenarnya, cuma agak panjang saja. Ketika 4 dibagi X kurang 3 sama dengan Y, lihat ini. Variabel yang saya lingkari variabel apa, nak? Yang saya lingkari ini variabel apa? X. Bukankah di bawahnya ada yang bisa kita substitusikan sebagai nilai X? Bukankah X menjadi 4/Z kurang 3? Maka substitusikan nilai X menjadi Z. Maka persamaannya menjadi 4. Saya ganti warna ya, biar beda ya. 4 dibagi, bukan lagi dibagi X, tapi X-nya sudah kita ganti dengan 4/Z kurang 3, karena dia X kurang 3. Di mana supaya penyebutnya sama, 3 ini kita kemudian ubah menjadi 3 dikali Z kurang 3 dibagi Z kurang 3. Ya. Begitu juga di atasnya, supaya penyebutnya sama, Z kurang 3 dibagi Z kurang 3. Nah, dengan teknik ini anak-anak sekalian, ya, kita bisa mengeliminasikan penyebutnya. Karena sekarang penyebutnya sudah sama-sama Z kurang 3. Coret Z kurang 3-nya. Nah, coret kurang Z kurang 3-nya dicoret. Sehingga persamaannya, untuk pembilang yang di atas menjadi 4 kali Z. 4Z dikurang 4 kali 3, 12. Maka pembilangnya menjadi 4Z kurang 12 dibagi dengan, ya, ini tetap 4. Sekarang kalikan ke dalam. Min 3 kali Z, min 3Z, min 3Z. Min 3 kali min 3 plus 9. Maka hasilnya akan berubah menjadi 4Z kurang 12 dibagi 4 tambah 9. 13 kurang 3Z. Dan ini menjadi persamaan yang sama dengan Y. Ya, sama dengan Y. Maka sekarang, nak, dengan mensubstitusikan X sebagai 4 dibagi Z kurang 3, maka persamaan baru yang muncul adalah 4Z kurang 12 dibagi 13 kurang 3Z sama dengan Y. Anak-anak sekalian, saya ingin kalian bangun ya kepekaan matematika. Coba peka sedikit, nak. Ini angka berapa yang saya lingkarin, nak? 4. Ini angka berapa? 12. Coba anak tambah, nak. 4 tambah 12 berapa? 4 tambah 12? 16. Ternyata, nak, jumlah 16 itu juga ada di bawah. 13 tambah 3 juga 16.
13 sama 3, 16. Itu bagian yang biasa di matematika, keteraturan. Sama di atas 16, bawah juga 16, tanpa memperhatikan tanda. Nah, alhamdulillah sekarang nak kita sudah masuk ya. Bisa lihat ada kesamaan. Ini cara matematika yang kedua nak. 4Z kurang 12 dibagi 13 kurang 3Z sama dengan Y. Masih dua variabel yang belum sama. Nah, masih dua variabel, masih Z sama Y. Maka cara berikutnya adalah mensubstitusi lagi si Z ganti ke persamaan yang di tengah. Karena dengan mensubstitusikan Z dengan persamaannya, maka sekarang muncullah variabel yang sama Y. Ya, maka begini nak, saya ganti nih, Ya, gini cara matematikanya. 4, gantilah si Z. Merah lagi ya, ganti si Z. Siapa si Z? Z adalah 4 per Y kurang 3. Dikurang 12 dibagi, gitu kan? 13 dikurang 3Z. Ganti lagi Z-nya. Ganti dengan apa? Dengan persamaan Z sama dengan 4 per Y kurang 3, gitu nak. Dengan cara yang sama, supaya penyebutnya sama-sama Y kurang 3, maka bagian di atas kalikan Y kurang 3 per Y kurang 3. Begitu juga 13 ini. Y kurang 3 per Y kurang 3. Apa hikmahnya? Penyebutnya sudah bisa kita sederhanakan. Coret itu ya. Y kurang 3 dicoret. Karena sudah sama penyebutnya semuanya. Maka persamaannya menjadi 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16. Min 12 kali Y. Berapa nak? 6 min 12 kali Y, ya min 12Y, gitu kan? Min kali min, plus 12 kali 3. Berapa 12 kali 3, nak? 12 kali 3? 36 ya, per. Nah, sekarang bawahnya. 13 kali Y, 13Y. 13 kali min 3. Berapa 13 kali min 3, nak? 13 kali min 3, min 39, ya. Min 3 kali 4, min 12. Maka sekarang kita bisa sederhanakan. Si Y menjadi 16 tambah 36 berapa, nak? 16 tambah 36 berapa? 52 kurang 12Y. Bawahnya 13Y kurang 39. 12 jadi 51. Nah, sekarang variabelnya sudah sama-sama Y. Dan sifat yang ada tadi juga sama, ya. Coba juga sama, nak. 52, nih 52 ya, maaf, 52. Kalau ditambah 12 hasilnya 64, 13 tambah 51 juga 64. Itulah matematika di soal-soal ada kesamaan. Maka sekarang tinggal dikali silang ya, kali silang. Maka persamaannya dikali silang. 13Y kali Y, 13Y kuadrat. 13Y kuadrat. Min 51 kali Y, min 51Y sama dengan 52 kurang 12Y. Maka kalau kita kumpulkan, maka persamaannya menjadi 13Y kuadrat. Min 12Y kalau pindah jadi plus 12. Ya. 51 kurang 12 jadi 39. Kurang 39Y kurang 52 hasilnya sama dengan 0. Nah, hasilnya sama dengan 0. Sampai di sini paham nih? Sedikit lagi nak kita kerjakan ya. Bisa? 13Y kuadrat kurang 39Y kurang 52. Kebetulan nak 13, 39 dan 52 adalah kelipatan 3. Maaf ya, kelipatan 13 maksudnya. Maka kita bisa menyederhanakannya dengan cara dibagi 13. Dibagi 13 ya. Bagi 13. Mungkin bagian atas ini saya tutup dulu lah ya, biar ada manfaatnya nih ya. Setelah dibagi 13, maka persamaannya menjadi Y kuadrat kurang 39 bagi 13 berapa?
39 bagi 13. 3Y ya. 52 bagi 13, 4. Maka persamaan jadi Y kuadrat kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0. Boleh difaktorkan ya, difaktorkan. 2 angka dikali dengan 2 angka dikali ya, hasilnya min 4, jika ditambahkan hasilnya 0. Nah, maaf, ditambahkan hasilnya min 3. Tentu angka itu adalah plus 1 dan min 4. Maka kita dapatkan Y tambah 1 yang pertama sama dengan 0. Maka Y pertama sama dengan min 1. Dan Y kedua sama dengan 4. Karena soalnya menginginkan jawabannya adalah non-negatif. Nah, ini non-negatif, bukan bilangan negatif. Maka kita tidak bisa menggunakan Y1 sama dengan min 1. Ini nggak bisa pakai ini. Maka yang bisa kita gunakan ya Y2 yang nilainya sama dengan 4. Dapat, nah sama kayak tadi. Y-nya Y2, Y-nya 4. Bukan Mas. Kalau Y-nya 4 dengan cara yang sama, X-nya 4. Dengan cara yang sama pula Z-nya 4. Atau bisa disubstitusikan kebersamaan. Kalau Y-nya 4, 4 kurang 3, 1. 4 bagi 1, 4. Berarti Z-nya 4. Dan seterusnya. Sama saja, nak. Hasilnya sama dengan cara tadi. X dan Y serta Z-nya bernilai sama. Sama-sama bernilai 4. Tapi ada kelebihannya cara yang pertama dibandingkan dengan cara yang kedua. Ya, cara pertama tadi, nak, jauh lebih mudah. Simple. Efisien dari sisi waktu. Sementara cara yang kedua juga punya kelebihan. Karena dia bisa kemudian menjelaskan dari mana 4. Bahkan sebenarnya jawabannya tidak hanya 4. Tapi jawabannya juga minus 1. Cuma sesuai dengan redaksi soal, yang diinginkan adalah bilangan non-negatif. Maka kita tidak gunakan minus 1. Yang kita gunakan adalah 4 saja. Ya, sampai di sini. Silahkan, nak, kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Coba jawab, nak. Enak cara pertama apa cara kedua? Ya, cara pertama ya. Cara pertama. Makanya tolong melihat sisi-sisi kesamaan itu dilihat. Tolong dilihat sisi-sisi kesamaan itu dilihat. Maka itu akan jauh lebih mudah, nak. Sebenarnya untuk soal ini, nak, saya punya beberapa cara yang lain ya. Cara ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi untuk pertemuan ini, nak, saya batasi saja ya. Cara pertama, Ananda bisa bandingkan dengan cara yang kedua. Cara pertama ya bisa bandingkan dengan cara yang kedua. Ya, baik ya. Mungkin ini, nak, pengantar dari saya. Pentingnya, nak, melihat, memaksimalkan, tidak hanya memaksimalkan sisi melihat data yang ada di soal, tapi juga, nak, cerdas dalam bagaimana memanfaatkan pilihan jawaban yang ada. Alhamdulillah ya, nomor 3 sudah, nak. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, kita balik sedikit ke soal nomor 2. Balik sedikit ke soal nomor 2. Ya. Oke. Dari Kak Uci ya, MTS Bunga Al-Quran. Ananda tolong bacakan soalnya. Uci, MTS Bunga Al-Quran. Perkenalkan diri ya, dari mana ya? Silakan Kak Uci. Baca, nak. Sebutkan nama, perkenalkan dulu. Namanya siapa? Ayo, jangan takut-takut lah. Ya, ini forum kita sama-sama ya. Silakan, nak. Silakan, nak. Nah, Kak Uci malu-malu ya. Silakan. Oke ya. Mungkin yang lain? MSen 1 Banda Aceh Izzatul Jannah. Izzatul Jannah, kawannya Raja. Baca soalnya, nak. Diketahui N adalah bilangan bulat positif yang memenuhi Y sama dengan 2 pangkat N kurang 1 dan habis dibagi 7. Jika Y kurang dari lamanya Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya yang disebut pada surah Al-Ankabut ayat 14 dalam satuan tahun, maka banyaknya N yang memenuhi adalah. Ya, baik ya. Saya yakin, nak, kalian sudah bahas ini semua ya, sudah bahas bersama-sama guru kalian ya, sudah bahas. Tapi sekali lagi, nak, sekali lagi ya, pada kesempatan yang berharga ini, nak, saya ingin sekali ya memaparkan sebuah ide yang menurut saya penting, nak. Bagaimana cara membangun ya, cara penyelesaian itu tidak hanya dengan mengandalkan data yang ada di soal.
Tapi juga nak jangan lupa ya, jawaban itu juga bagian dari soal. Bagaimana data yang ada di jawaban itu anak lihat, ya, lihat juga. Seperti soal ini, nak. Jadi bagusnya ya. Bagusnya, nak, setelah baca soal, kalian lihat juga jawabannya. Jawabannya 3. A3, B4, C5, D6. Dari jawaban ini, nak, akan terbangun sebuah ide, ya. Apa idenya? Oh, jawabannya sedikit, ya. Jawabannya itu angkanya sedikit. Jawabannya itu kecil-kecil, sedikit jawabannya. Gitu ya. Nah, setelah jawabannya difahami sedikit, nah, harapan besarnya akan muncul keberanian untuk menyelesaikan soal ini dengan cara yang mudah. Jawabannya bisa 3, sedikit, nggak banyak. 4, 5, 6, kecil jawabannya. Ya. Berarti kita bukan tes Nah, tulis sekarang di anak-anak sini. sekalian, kalian nih wajib ya. Ini wajib nih, wajib bagi Ananda semua menghafal. Salah satu yang wajib dihafal di luar kepala adalah nilai dari perpangkatan dengan basis angka utama adalah 2. Itu dihafal, nak. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, ya, 2, 4, 8, kemudian 16, 32, ya, 32, 64, 128, 256, kemudian 512, 1024. Minimal sekali, nak, minimal sekali. Ananda tuh hafal sampai 2 pangkat 10. Ya, minimal sekali. Minimal sekali, nak, hafal sampai 2 pangkat 10. Itu minimal sekali. Gambarnya bukan nampak. Sebagai Ya, pendengar. hafal sampai 2 pangkat 10, 1024. Itu dihafal itu. Nah, karena nanti soal-soal kita banyak sekali yang dimanfaatkan dari ide-ide ini. Seperti ini nih. Diketahui N bilangan bulat seperti yang sudah dibaca Kak Izah tadi ya. Y sama dengan ya Y, nah, lihat tuh Y sama dengan 2 pangkat N. Nah, coba kalau udah hafal ini kan udah enak nih. Kurang 1, makanya ada unsur hafalan. Dan habis dibagi 7. Ya. 2N kurang 2N 2 pangkat N dikurang 1. Maka kalau kita hafal 2 pangkat 1 2 kurang 1 1. 2 pangkat 2 berapa, nak? 2 pangkat 2? 2 pangkat 2, 4. Kurang 1 jadi 3. Kan enak, nak. 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Makanya hafal. Kurang 1 berapa, nak? 7. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4? 16. Kurang 1 berapa, nak? 15. Lihat polanya nih, belajar lihat pola semuanya, lihat. Angka pertama 1, angka kedua 3, angka berikutnya 7. Bisa juga polanya, kalian lihat pola begini, nak. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 berapa, nak? 1 kali 2? 2. Tambah 1? 3. 3. Kali 2? 6. Tambah 1? 7. Kali 2? 14. Tambah 1? Tambah 1? 15. Bagus. Kali 2? Kali 2? Kali 2? 30. Tambah 1? 30. Tambah 1? 31. 31. Kali 2 lagi, nak. Kali 2? Kali 2? Kali 2? 62. Tambah 1? 63. 63. Kali 2 lagi, nak. Kali 2? 126. Kali tambah 1? 127. 127. Kali 2? Kali 2? 254. Tambah 1? Tambah 1? 255. 255. Bagus, Masya Allah. Gitulah, nak, ya. Kali 2, kali 2 lagi, kali 2 lagi. 510. Tambah 1? 511. Iya. Kali 2 lagi, nak. Kali 2 lagi. 1022. Tambah 1? 1023. Nah, ingat ya. Nilai-nilai ini kemudian berbatas ya dengan lamanya Nabi Nuh alaihi salam tinggal bersama kaumnya, sebagaimana yang disebut diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14 ya. Nabi Nuh alaihi salam hidup bersama kaumnya ya 1000 tahun kurang 50.
1000 kurang 50. Berapa, Nak? 950. 950. Maka data yang kita butuhkan cuma sampai ini saja. Ininya nggak perlu. Cuma sampai 511. Data yang diperlukan adalah bilangan 2 pangkat N kurang 1 yang habis dibagi dengan 7. Bagi dengan 7 ya. Oh, Nak, sebelumnya, Nak, saya ingin kalian lihat juga, Nak, belajar melihat. Ini angka berapa nih? Angka berapa nih? 1. Ini angka berapa? Ini angka berapa? 1. Ini angka berapa? 1 kan? Sama, Nak, kan? Sama kan? Sama kan? Ini angka berapa, Nak? Setelah 1 angka berapa? Ini angka berapa ini? 3. Ini juga 3 setelah satunya. Ini juga 3 setelah satunya, Nak. Ini 3 juga. Setelah 3 angka berapa? 7. Ini 7. Ini juga 7. Ya, nanti selanjutnya juga 7. Ya. Setelah 7 angka 5, setelah 7 angka 5 sama-sama 5. Itu juga pola, Nak. Pola yang bisa Anak lihat. Nah, sekarang pola yang Anak lihat adalah di antara barisan yang sudah kita buat ini, tentu saja yang merupakan kelipatan 7 adalah 7. Nah, ini dia, 7. 3 bisa bagi 7? Enggak. Ya. 15 bisa bagi 7? Enggak. 31 bisa bagi 7? Enggak. 63 bisa bagi 7? Bisa. Bisa. Ternyata, Nak, kelipatan 7 berselang-selang 3. Setiap ketemu dengan 3, ini angka berurutan ya, angka ini, maka dia kelipatan 7. 7 selang 3, 63. Selang 3 lagi, 511. Maka 511 juga kelipatan 7. Ya, ini juga 511 juga kelipatan 7. Coba saya mau tanya, Nak. Berapa hasilnya 511 bagi 7? 73. 73. Maka jawabannya ada berapa? Ada berapa, Nak? Ada 3. Nah, jawabannya ada 3. Ya, sudah. Baik, sekarang saya kupas lagi, Nak. Saya mau kalian ini bisa memanfaatkan ya. Artinya bisa lihat matematika sekolahan itu bagaimana ya. 7 adalah 7 kali 1. Kalau 63? 7 kali 9. 7 kali 9. Kalau 511 tadi? Kali 43. 7 kali? 73. Berapa? 7 kali 73. 73. Nah, ini juga nanti ada polanya, Nak. Ya, nanti juga ada pola yang bisa kalian gunakan. Polanya apa? Saya tuntaskanlah terus ya, biar bisa yakin ya. 1 ke 9. Sama-sama 7. 1 ke 9 ya. 1 ke 9. 1 kali 8. 8. Tambah 1. 9. Ya. 9 kali 8. 72. 72. Tambah 1. 73. Begitu juga nih. 73 kali 8. Tambah 1 dan seterusnya. Intinya, matematika kita itu bisa kita kemudian lihat sebagai sebuah keteraturan. Paham? Paham? Bisa ya? Ya, alhamdulillah bisa ya. Ya, syukur, Nak. Jadi banyak cara menyelesaikan soal. Nah, jadi alhamdulillah, Nak, sudah 3 soal yang kita bahas ya. Kita bahas ya. Untuk berikutnya kita lanjutkan ya. Oh, sebentar. Sesi pertama ini sampai jam berapa, Nak? Saya lupa juga. Nanti jangan sampai kalian nggak ada waktu istirahat ya. Bentar. Saya cek dulu. Udah nanti aja ya. Jadi sudah 3 soal. Yang intinya tadi ya, akan lebih cerdas, kalian lebih cepat lagi kalau mau melihat tidak hanya informasi yang disediakan di soal, tapi juga informasi yang tertera di jawabannya. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan soal berikutnya untuk nomor 4. Nih, sekaligus ya, bagi yang sudah menambahkan kembali ide-ide membangun dalam penyelesaian sebuah soal. Nomor 4. Nomor 4 ya. Nazli. Coba, Nak, hidupkan videonya dan mic-nya. Jangan di-mute, Nazli. Nazli ya, mungkin belum ya. MTSS Harapan Bangsa.
Rafif Juhaidi, Rafif Juhaidi. Ayo nak, semuanya nak dihidupkan lah ya videonya dan suaranya nak. Baik ya, kalau gitu ya siapa yang membaca soalnya silakan nak, siapa aja boleh. Silakan siapa aja boleh nak. Nggak ada yang mau, malu-malu semua ini. Ya, malu-malu semua. Coba Raja Al-Kausar. Raja, baca soalnya nak. Bang Raja. Bisa, Raja, baca soalnya. Duduk, kemana nih? Oke lah, saya baca aja ya, saya baca ya. Pada suatu kota terdapat kartu-kartu bertuliskan nama-nama 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peluang terambilnya 2 kartu, yang keduanya bertuliskan nama nabi yang merupakan ayah dari salah satu dari 25 nabi yang lainnya, atau dia punya anak seorang nabi juga ya, adalah titik ya. Baik anak-anak sekalian, saya akan bangun ya konsepnya tidak hanya dari tadi ya, dari bagaimana penguasaan kita terhadap menggali informasi yang ada di soal. Nih kadang-kadang gini nih, kadang-kadang ya bertumpu di sini nak. Mendapatkan data itu semata-mata hanya dari soal saja. Soal saja. Padahal saya ulangi, ada sisi tambahannya nak. Bisa mendapatkan data itu dari jawaban. Dari jawaban. Nah, contoh misalnya, contoh ya. Anak sekalian, kalau kita lihat jawaban A, B, C, D, di sini nak kita kemudian mulai merasakan, nah dapat merasakan ya, adanya kesamaan. 1/20, 3/20, 5/20, 7/20. Saya mau tanya nak, kesamaannya di mana? Apa yang bisa Anda lihat sama? Apa kesamaannya? Sama-sama 20. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus, nak. Semua pecahan yang dihadirkan tuh, nak, sama-sama 20. Semuanya, nak, sama-sama 20. Penyebutnya, sama-sama penyebutnya ganjil. 1, 3, 5, 7. Padahal kita tahu, nak. Kita tahu ya. Peluang didefinisikan sebagai ya banyak data yang diharapkan ya, jadi data yang diharapkan n harapan dibagi banyak data semuanya di sini kan peluang terambilnya 2 kartu, berarti peluangnya peluang 1 kali peluang 2. Peluang satunya data semuanya adalah 25. Kenapa 25? Karena kartunya berjumlah 25 sesuai dengan jumlah Nabi dan Rasulnya 25. Nah, 25 ya. Sementara pengambilan kedua jumlahnya berkurang 1 dari 25. Berapa nak? 25 kurang 1? 24. Sekarang nak logikanya. Enak begini ya logikanya. Jawabannya semuanya serba 20. A pecahannya penyebutnya 20, B 20, C 20. Padahal di otak kita mudah. 20 itu mudah nak. 5 kali berapa jadi 20? 4. Kali 4. Itu ya. Berarti kesimpulannya apa nak? Ya, 5, 4 ya.
54. Nah, coba Anak lihat jujur ya. 24 supaya jadi 4, maka 24-nya harus habis dibagi dengan berapa, Nak? 6. Nah, maka ini 6. Ini 6. 25 supaya jadi 5, maka 25-nya harus dibagi berapa, Nak? 5. 5. Kan gitu, Nak? 5. 5. Maka 6, 24 jadi 1/4. 1/5. Kan gitu ya. Maka Nak, dengan kata lain Nak, sebenarnya si pembuat soal ini kan sudah menegaskan, sudah tegas mengatakan, sudah tegas mengharapkan bahwasanya jumlah yang diinginkan sebagai jumlah seorang nabi yang punya anak nabi juga adalah 6. Gitu, Nak. Jumlahnya 6. Nah, disesuaikan. Baru kemudian siapa aja 6? Nah, siapa aja 6? Yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Dua-duanya menjadi Nabi Allah. Siapa, Nak? Ismail dan Ishak. Itu yang pertama. Allah karuniakan nilai lebih pada Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi juga. Namanya Yakub. Nah, jadi Nabi Ishak ini Nabi istimewa, Nak. Bapaknya seorang Nabi, anaknya seorang Nabi. Nabi Yakub juga demikian, istimewa. Dia yang ketiga, karena dia punya anak juga seorang Nabi, ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti di sini, Nak, yang pertama adalah Nabi Ibrahim, punya anak 2 orang, Nabi Ismail dan Ishak. Yang kedua Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub. Yang ketiga Nabi Yakub, punya anak Nabi Yusuf. Yang keempat, Nabi yang punya anak yang keempat adalah seorang Nabi, adalah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau punya anak, ya, bernama Nabi Zulkarnain, ya, Zulkarnain. Nah, kemudian yang kelima, Zakaria, Nabi Zakaria punya anak bernama Zakaria. Anaknya bernama Nabi Yahya. Dan yang keenam, ya, kita tahu ya, Nabi Daud alaihissalam. Putranya siapa? Nabi Sulaiman. Jadi ada 6 Nabi Allah yang Allah karuniakan begitu besar, ya, keutamaan sebuah keluarga yang baik itu, ya. Ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Ya, ayahnya Nabi, anaknya Nabi. 6. Bahkan anak-anak sekalian, ya, sebagai sebuah informasi bagi penambahan, ya, pengingatan hasanah tentang nabi-nabi kita yang mulia, ya. Ada nabi-nabi yang Allah karuniakan putra pada usia yang sudah lanjut, sudah tua. Ya. Itu buah kesabaran. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, beliau menikah dengan Siti Sarah. Lama tidak punya anak. Kemudian beliau menikah, ya, lagi dengan Ibunda Hajar. Lahirnya Ismail. Selang 2 atau 3 tahun kemudian lahirlah Ishak dari ibu Sarah yang awalnya sudah lama menikah dengan Ibrahim, tidak punya anak. Nabi Ibrahim punya anak Ishak ini dan Ismail pada usia yang sudah tua. Begitu juga Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini, ya, Allah karuniakan 12 anak yang kemudian diuji oleh Allah, anaknya meninggal, 12 ke-12-nya, ya, hartanya habis. Kemudian beliau bersabar selama 18 tahun, 18 tahun bersabar dengan penyakitnya. Kemudian Allah sembuhkan beliau, maka kemudian beliau Allah ganti putra-putranya yang awalnya sudah meninggal 12 orang, Allah ganti jadi 2 kali lipatnya, 24 anak Nabi Ayub dalam usia yang sudah lanjut, ya. Dan salah satu putranya adalah seorang nabi juga, namanya Nabi Zulkarnain. Begitu juga kisah Nabi Zakaria dan Yahya, ya, yang Allah abadikan dalam surat Maryam. Zakaria, ya, berdoa kepada Allah dengan usia yang sudah lanjut, beliau tidak punya keturunan. Maka Allah kemudian memberikan beliau sebuah karunia jawaban atas doa orang yang soleh. Anaknya, walaupun anaknya dalam, ya, kelahirannya itu orang tuanya Zakaria dan istrinya dalam keadaan tua. Nah, jadi ada keutamaan dari bersabar. Maka anak-anak sekalian bersabarlah dalam menjawab soal ini, ya. Dalam soal KSM, walaupun memang sukar, ya, insya Allah, Nak, buah kesabaran adalah kebaikan. Ya, buah dari kesabaran adalah kebaikan.
Nah, jadi dalam pertemuan pertama ini saya tegaskan poin-poin pentingnya bahwasanya mengerjakan soal tidak hanya berbasis dari bagaimana cara kita melihat data yang ada di soal, tapi juga bagaimana cara kita memanfaatkan, menganalisa pilihan jawaban yang ada di soal. Ya, alhamdulillah ya. Baik, ini mungkin 4 soal yang sudah kita bahas ya. Kita bahas. Saya lihat dulu ya jadwalnya sampai jam berapa. Jangan sampai nanti kalian nggak ada istirahat ya. Nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua, Nak. Saya izin dulu ya, saya lihat data dulu ya. Sampai jam berapa ini? Baik ya, kita dibatasi Nak untuk sesi pertama ini dari jam 8.30 sampai jam 9.45. Nanti kalian boleh istirahat 15 menit ya. Kita kemudian bersama lagi dalam Zoom yang sama sampai mulai jam 10 sampai jam 11.15. Dan nanti ada istirahat sesi ketiga 11.30. Kita mulai lagi nanti 11.30 sampai 12.45 ya. Ini masih ada waktu 4 menit Nak untuk sesi yang pertama ini. Sekarang saya iklan dulu ya, iklan dulu. Nah, untuk soal berikutnya. Untuk soal berikutnya ya. Nomor 5 saya skip dulu Nak. Atau nomor 6 ini bisa lah. Ya, nomor 6 ini bisa ya. Baik ya. Modus hukum tajwid pada surah An-Naba. Ya, An-Naba dari ayat 1 sampai 8. Nah, ini Nak, ada beberapa hukum tajwid ya, ada dengung, gunnah, kemudian mat tabi'i ya, atau mat asli, kemudian ada izhar syafawi, dan kemudian mat arid li sukun. Jadi mat arid li sukun itu adalah mat tabi'i yang diwakafkan, baik itu diwakafkan atau di akhir ayat. Nah, ini tentu Nak, secara umum kita bisa mendapatkan di pembelajaran tajwid yang paling banyak itu adalah mat tabi'i ya. Untuk soal ini Nak, mat tabi'i jawabannya. Ya, mat tabi'i ya. Silahkan nanti dicek lagi dengan guru agamanya ya. Kalau mat arid li sukun ini jumlahnya sekitar 8 sesuai dengan jumlah ayatnya. Ketika kita berhenti, kita panjangkan dia ya. Kemudian mat tabi'i sekitar, kalau nggak salah, sekitar 11 lah begitu ya. Jadi insya Allah untuk soal ini Nak, bisa dicek bersama guru agamanya ya. Dengung, gunnahnya, dan izhar syafawi juga ada beberapa di surat An-Naba dari ayat 1 sampai 8. Baik, mungkin untuk pertemuan pertama ini Nak, kita cukupkan. Silahkan beristirahat. Nanti insya Allah tepat jam 10 kita akan lanjutkan sesi kedua di hari ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti gabung lagi ya.